Halo, assalamualaikum teman-teman. Karena banyak dari teman-teman kemarin yang minta dibikinin video tentang gimana sih cara nentuin head kucing Persia yang bagus. Nah, kali ini saya bikinin. Nah, sekalian di video ini juga saya bikin video perbedaan antara head yang bagus sama head yang kurang bagus. Langsung aja tonton videonya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen ngelihat kepalanya dia itu mulus atau enggak, itu ngeceknya dari sini. Sebentar. Ini pegang nih dari brik hidungnya. Teman-teman pegang. Nah, harus mulus. Nggak boleh ada tulang yang nggak rata atau nggak rapi. Nah, dari depan kayak gitu. Terus kita cek lagi sampingnya nih. Kepala samping. Cara ngeceknya kayak gini. Pegang, terus dicek. Ada yang nggak mulus nggak? Harus mulus. Nah, kucing Persia itu nggak semua kepalanya, ada beberapa kucing Persia itu yang kepalanya tinggi, mulus. Ada yang tinggi nggak mulus. Kalau tinggi nggak mulus itu biasanya di bagian sini nih. Itu nggak mulus dia. Di bagian sini itu nggak mulus. Jadi ada kayak tulang gitu yang timbul. Itu biasa disebut bam. Ada bam yang lancip kayak ada silet di tengah-tengah kepalanya sini. Ada yang seperti tanduk. Jadi dia begitu dipegang tuh kayak tek gini, muncul, tulang muncul. Set pertama dia harus mulus dari brik ke atas nih. Harus mulus. Terus samping dari antara kuping ke kuping juga harus mulus. Jadi nggak cuman dari depan, dari samping juga. Teman-teman harus pastikan dia mulus, nggak boleh ada gerigi atau geronjal atau tulang yang tumbuh tidak pada tempatnya. Oke, itu yang pertama. Terus di hidungnya nih, hidung briknya harus dalam. Nah ini kucing masih umur 3 bulanan lah. Briknya udah cukup dalam ini. Tuh, brik hidungnya cukup dalam. Oke, udah. Ada tuh kucing yang briknya itu nggak terlalu dalam, jadi patahan hidungnya itu nggak pas di tengah mata, agak turun. Terus dia nggak terlalu dalam. Yang ini salah satu contohnya briknya cukup dalam. Cuman semakin dalam semakin bagus. Jadi hidungnya ntar ada patahannya. Oke, untuk bagian hidung. Gigi nih sekarang. Teman-teman harus lihat giginya nih. Tuh, giginya ya. Antara gigi atas sama gigi bawah. Rapi kan? Nggak boleh giginya itu satu keluar atau terlalu dalam rahangnya. Teman-teman lihat nih, pas kan, tuh pas buka ditutup pas kan. Nah gigi kucing Persia harus pas. Terus nggak boleh juga pas kucingnya nutup itu lidahnya keluar, harus rapi, nutup sempurna. Itu salah satu ngelihatnya kayak gini nih, giginya ya, gigi atas gigi bawah tuh harus rapi. Nah kuping juga gitu. Jarak antara kuping itu semakin jauh semakin bagus. Jadi bukan kucing itu semakin dekat kayak gini semakin bagus, enggak, harus jauh. Biasanya kalau masih kitten itu kelihatan kok. Dia arahnya cenderung ke depan atau berdiri kayak gini. Nah kalau ini kan cenderung ke depan tuh kupingnya. Udah mulai tidur ke depan. Semakin besar biasanya kupingnya bakal ke samping, makin ke samping, makin ke samping. Itu salah satu cirinya. Bisa dilihat dari pernya sih, tapi udah mulai kelihatan lah bakatnya. Dia itu bakal berdiri tegak gini atau tidur. Biasanya dari umur 3 bulan tuh udah mulai kelihatan. Nah ini dari samping teman-teman lihat nih kupingnya. Tidur kan, nggak berdiri. Nah salah satu cirinya itu. Terus kalau anatomi dari badan sendiri, badannya itu pendek, nggak panjang. Ada kan kucing yang badannya panjang tuh. Nah ini nggak, pendek. Ekor juga gitu. Ujung ekor nih teman-teman tekuk nih. Nggak boleh melebihi dari kaki. Paling nggak harus di belakang kaki. Jadi kayak gini, tuh pendek kan. Nah ini salah satu kucing yang ada di kita yang badannya kobi, ekornya pendek. Biasanya semakin besar itu dia tulangnya juga melebar, jadi bukan memanjang. Kucing yang kayak gini. Ini contoh kucing blue solid yang ada di kita. Sebentar lagi saya kasih contoh kucing yang badannya bagus tapi kepalanya juga nggak seberapa bagus. Kalau ini kan kepalanya udah cukup bagus, badannya juga kobi nih. Nah bentar lagi saya kasih contoh video kucing yang kepalanya kurang bagus teman-teman. Oke sebentar ya. Nah karena malam nih, langsung aja ya teman-teman. Nah ini ada satu kucing yang kepalanya menurut saya itu nggak terlalu tinggi, terus kurang mulus. Sedikit kurang mulus. Teman-teman bisa lihat ya kalau pas dipegang ini. Nah, ini kepalanya landai langsung. Kalau dari samping kelihatannya kayak gini. Tuh, nggak seberapa tinggi tuh, landai kan. Kalau yang tadi kan kayak gini, agak naik gini. Nah, kalau ini tuh landai.
Tuh, itu yang pertama. Biasa kucing yang kepalanya nggak terlalu tinggi itu namanya flat. Terus pas dipegang, itu pas di sininya itu ada kayak tulang tumbuh sedikit gitu, keluar dikit. Nah, teman-teman biasa manggilnya bum. Orang-orang kucing biasanya nyebutnya bum. Nih, pas di depannya sini nih. Ada seperti kayak tulang keluar dikit. Terus di sampingnya sini. Nah, kalau teman-teman pegang sini. Biasa kalau bum biasanya ada nggak cuma di depan, sampingnya juga ada dikit nih. Nih kayak ada otot-ototnya dikit tuh. Nah, sama. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk masalah hidung, kuping, kucing ini nggak terlalu bermasalah. Cuman kepalanya jadi kurang sedikit halus, terus kurang tinggi sedikit. Cuman memang teman-teman kalau pengen tahu ya itu tadi. Saya udah kasih contoh yang kepalanya bagus dan yang ini kepalanya kurang bagus. Tapi bukan berarti kucing yang dengan kepala nggak terlalu tinggi itu jelek, nggak juga. Apa ya, bisa dibilang selera juri lah. Cuman kalau untuk kualitas yang sama-sama bagus nih, anatomi bagus, profil bagus, biasanya kucing yang kepalanya kurang tinggi dan kurang mulus itu biasanya dikalahkan sama yang mulus. Tapi belum tentu juga kucing yang dengan kepala kurang mulus pasti kalah di show. Cuman keseringannya kalau emang kita bisa cari kucing yang mendekati sempurna, ada baiknya kepala dipertimbangkan terlebih dahulu daripada kita mempertimbangkan yang lain-lain. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada yang kurang jelas atau pengen ditanyakan, langsung aja komen di kolom komentar ya teman-teman. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.